Seumpama biji sesawi yang di... Shalom, saudara Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita akan tetap belajar tentang tolak ketakutan. Kita telah melihat beberapa hal ketakutan yang seringkali terjadi di dalam kehidupan manusia atau bahkan anak-anak Tuhan. Baik itu kematian, ketakutan akan kematian, ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan miskin, dan banyak lagi yang lain. Mungkin sudah bisa selidiki lagi tentang hal ketakutan itu. Tetapi saya akan sampaikan satu bagian ketakutan yang sangat lucu sebenarnya, yaitu yang disebutkan ketakutan akan hantu atau mungkin hal-hal seperti itu, setan dan lain sebagainya. Saudaraku yang kasih Tuhan, apakah hal itu perlu? Saya katakan sebenarnya tidak, karena di dalam Timotius 1 ayat yang ke-7 yang kita bahas, dikatakan dengan jelas, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi ketakutan akan hal hantu itu sesuatu yang aneh dan lucu. Dan itu pun pernah terjadi di dalam kehidupan murid-murid pada waktu itu. Dikatakan ketika murid-murid sedang dalam perahu yang diombang-ambingkan oleh angin, lalu Yesus berjalan di atas air, dan murid-murid pun berkata, itu hantu. Jadi saudara Tuhan, seringkali sangat-sangat lucu kenapa orang takut hantu. Dan ketika Yesus datang di tengah-tengah muridnya setelah dia bangkit dari orang mati, murid-muridnya pun berkata hal yang sama. Lalu dikatakan dalam Lukas 24 ayat yang ke-39, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulang seperti yang kamu lihat ada padaku. Jelas dikatakan, saudara kasih Tuhan, hantu tidak ada daging. Tapi Tuhan berkata, ini aku, raba, bahkan Yesus berkata seperti itu. Saya tidak tahu apakah murid-murid itu pernah lihat hantu apa tidak. Mungkin juga belum pernah. Tapi dia bisa mengambil keputusan bahwa ketika Yesus berjalan di atas air, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia berkata bahwa itu hantu. Jadi hal-hal yang aneh dan lucu sebenarnya itu seringkali terjadi di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Bahkan kehadiran Tuhan yang dikatakan bahwa aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman, itu rasanya bahkan kehadiran iblis, kehadiran setan, kehadiran hantu lebih terasa daripada kehadiran Tuhan yang menyertai kita sampai kesudahan zaman. Mungkin ketika malam hari kita harus pergi ke kamar mandi sendirian, kita merasa takut kalau ada hantu atau ada setan. Sehingga seringkali kita tidak berani pergi ke kamar mandi sendirian dan minta dihantar dan lain sebagainya. Ketika kita berjalan di tengah-tengah tempat yang gelap, kita juga merasakan hal seperti itu. Jadi saudara kasih Tuhan, padahal hantu itu tidak ada daging dan lain sebagainya, kita ini mempunyai unsur yang lebih banyak, kita mengalami ketakutan. Saya tidak tahu bahwa murid-murid itu pernah lihat hantu atau tidak, saya katakan seperti itu. Tapi kenapa murid yang bisa mengambil keputusan seperti itu? Karena ada berita-berita yang mereka telah dengar. Dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Seringkali yang terjadi adalah kita pernah dengar di masa kecil, diberitahu, diceritani atau disampaikan satu berita bahwa di tempat yang gelap ada hantu, di tempat yang seperti ini ada hantu dan setan dan lain sebagainya. Berita-berita yang tidak berdasar kebenaran itulah yang melekat di dalam hidup kita, sehingga kita ini mengambil keputusan di tempat-tempat seperti itulah terjadi hantu. Sehingga dikatakan bahwa tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua.
Jadi itu yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Hanya berita-berita yang tidak beralasan yang membuat kita mengalami ketakutan di tempat gelap atau pergi sendirian dan lain sebagainya. Dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat yang keempat dikatakan, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng-dongeng. Kesalahan yang terbesar di mana kita membuka telinga kita, membuka pikiran kita untuk mendengar hal-hal yang bukan kebenaran. Bahkan kita menutup telinga kita tentang kebenaran. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, dalam hidup ini sebetulnya kita tidak perlu mengalami ketakutan akan hantu. Itu sesuatu yang tidak ada kebenarannya. Yang sebenarnya kita harus ngerti kebenaran yang sesungguhnya ada pada kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, kalau saudara mau melihat dalam Yesaya 34 ayat 14 dikatakan, di sana berpapasan gurun dengan anjing hutan dan jin bertemu dengan temannya. Hantu malam saja ada di sana dan mendapat tempat perhentian, dikatakan tempat perhentian. Ada tempatnya khusus. Dan itu hanya sekali dikatakan di dalam perjanjian lama. Tentang jin, tentang hantu dan sebagainya, itu pun ada tempatnya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, biarlah kita ini hidup dalam sebuah kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak mengalami apa yang disebut dengan ketakutan. Apapun juga, hendaklah kita ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Maka kita tidak akan pernah takut dengan hal-hal yang lain. Artinya bahwa hidup kita, satu, kita tidak hidup dikontrol oleh masa lalu. Kedua, kita tidak hidup dikontrol dengan apa kata orang, apa dongeng-dongeng orang yang tidak berdasar kebenaran. Tapi bila hidup kita dikontrol, dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan, maka rasa takut itu tidak akan pernah ada dalam hidup kita. Hanya kita akan takut kepada Tuhan dan kita akan melihat kebenaran yang luar biasa. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, Yesus, kami tahu bahwa Roh-Mu membuat kami ini berani dan kuat karena menyingkirkan akan ketakutan. Terima kasih Bapa di surga, buatlah hidup kami adalah hidup yang merdeka tanpa rasa takut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Tetap semangat di dalam Tuhan.